Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan Pak Aji Suraji di kanal YouTube Aji Suraji. Pada kali ini, Pak Aji akan menyampaikan materi tentang alinemen horizontal. Ini part yang ketiga, berbicara tentang panjang lengkung peralihan dan pencapaian run-off super elevasi. Para pemirsa, membicarakan tentang super elevasi ternyata tidak semudah sekedar kita membaca di dalam buku dalam bentuk garis-garis miring kanan, miring kiri dan seterusnya. Tapi alangkah baiknya kalau para pemirsa paham tentang apa yang disebut dengan lengkung peralihan dan bagaimana pencapaian run-off super elevasi. Nah, jadi lengkung peralihan dan run-off super elevasi itu serupa tapi berbeda sedikit ya. Kadang penerapannya sama. Jadi kalau lengkung peralihan itu adalah bentuknya adalah kurva horizontal dalam bentuk kurva spiral. Itu namanya lengkung peralihan atau disingkat dengan LS. Nah, kemudian kalau itu run off super elevasi, pencapaian run off itu adalah bentuk kemiringannya seperti apa. Nah, mulai dari yang lurus sampai kepada kemiringan yang maksimum di tikungan, itu dia akan mencapainya seperti apa, sepanjang berapa, itu namanya run off super elevasi. Berbeda para pemirsa ya, tetapi kapan penerapannya kadang sama, kadang berbeda. Artinya begini, ketika itu lengkungnya full circle yang sebenarnya dia tidak mempunyai lengkung peralihan, maka juga tetap diterapkan adanya run off super elevasi. Nah ini yang oleh karena itu perlu memahami ini. Tetapi ketika itu ada lengkung peralihan, maka lengkung peralihan itu tepat sama penerapannya untuk run off super elevasi. Bagaimana penjelasannya? Silahkan simak pada tayangan video berikut ini. Baiklah para pemirsa, Pak Haji pada kali ini akan menjelaskan materi tentang alinemen horizontal part yang ketiga, yaitu dengan judul panjang lengkung peralihan LS dan pencapaian run-off super elevasi. Para pemirsa, materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya part 1 dan part kedua yang membicarakan tentang aspek alinemen horizontal. Baiklah, saya akan jelaskan tentang pengertian dari apa yang disebut dengan panjang lengkung peralihan dan apa yang disebut dengan pencapaian run-off super elevasi. Panjang lengkung peralihan atau LS adalah panjang suatu kurva berupa lengkung spiral yang menghubungkan antara tangen jalan dengan lengkung lingkaran atau tikungan. Secara singkat boleh disebut dengan namanya lengkung peralihan yang biasanya berupa kurva spiral. Nah, kemudian apa yang disebut dengan pencapaian run-off super elevasi? Pencapaian run-off super elevasi adalah suatu bentuk perubahan super elevasi dari kondisi jalan lurus ke arah jalan menikung atau tikungan maksimum yang sering disebut dengan bentuk super elevasi sendiri. Jadi, pencapaian atau run-off super elevasi itu adalah bentuk super elevasinya. Jadi seperti apa? Apakah ketika lurus normal kemudian naik yang sisi kanan, sisi luar naik dan seterusnya, kemudian pas di puncak atau akan mencapai maksimum, kemudian ketika akan meninggalkan tikungan, maka dia akan berangsur-angsur menjadi super elevasi yang normal. Nah, itulah yang disebut dengan pencapaian super elevasi atau run-off super elevasi. Jadi intinya berbeda. Jadi kalau panjang lengkung peralihan itu bentuknya adalah lengkung peralihan itu sendiri dalam bentuk spiral. Jadi kalau dilihat dari alinemen horizontal nampak bahwa itu adalah lengkung spiral. Tapi kalau pencapaian run-off itu bukan lengkung spiralnya. Walaupun kadang-kadang panjang pencapaian run-off ini diberi simbol LS ya, diberi simbol LS. Tetapi sebenarnya bukan LS dalam arti lengkung peralihan, tetapi bagaimana bentuk super elevasi mulai dari yang normal ke arah yang super elevasi maksimum itu panjangnya
sepanjang berapa. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dengan pencapaian run off itu, sehingga berbeda. Walaupun pada saat tertentu panjang lengkung peralihan ini bisa saja itu sama dengan panjang untuk run off ya, nanti akan dijelaskan ya. Oke, panjang run off survei elevasi. Nah, memang diberi simbol LS juga ya, bisa ya, karena bagaimana pencapaian sejak mulai dari normal ke arah yang maksimum itu seperti apa. Nah ini, jadi panjang run off survei elevasi atau LS di bawah ini berdasarkan lebar lajur yang bervariasi mulai dari 3,5, 3, dan 2,75 untuk mendapatkan panjang lengkung peralihan super elevasi run off. Nah ini ya memang kadang dicampur-campur menurut saya ya. Jadi sebenarnya berbeda. Panjang lengkung peralihan itu sendiri tidak sama dengan run off super elevasi. Walaupun saat tertentu lokasi dan dimensinya sama. Selain itu, menggunakan tabel 523 sampai dengan 540 dapat pula dihitung menggunakan persamaan 14 untuk parameter-parameter yang belum tersedia di tabel. Nah, oke, baik. Untuk sementara memang mirip-mirip LS dan panjang lengkung spiral dan run off itu, tapi intinya berbeda sebenarnya ya. Oke, panjang minim run off survei elevasi atau lengkung peralihan run off itu persamaan 14 dijelaskan di sini, di mana LS sama dengan WN1 dikalikan ED dibagi dengan delta dikalikan dengan BW, di mana LS adalah panjang minimum run off survei elevasi lengkung peralihan ya dalam satuan meter. Kemudian ada faktor kelandaian relatifnya, kemudian jumlah jalur, faktor penyesuaian untuk jumlah jalur, kemudian lebar satu jalur lalu lintas, kemudian tingkat super elevasi desainnya. Oke, kemudian tabel panjang lengkung peralihan. Nah ini, jadi panjang lengkung peralihan itu dibedakan nanti di dalam PDGC itu untuk yang kemiringan normal 2% dan normal dan yang 3%. Yang 2% itu tabel 523 sampai dengan 531. Kemudian untuk yang normal 3% itu tabel 32 sampai dengan tabel 540 ya. Oke, ini salah satu contoh para pemirsa dari sederetan tabel 523 sampai 531 untuk yang normal 2%. Namun demikian di dalam contoh tayangan ini kita hanya ambil pada tabel 523. Jadi di dalam tabel 523 ini adalah merupakan hubungan antara ada LS itu sendiri, kemudian ada kecepatan desain, kemudian ada radius, kemudian pada E normal 2%, E max-nya 8%, kemudian pada jalur dengan lebar 3,5. Tentunya bervariasi tadi ada 3,5, kemudian 3 dan 3,75. Oke para pemirsa, dari sini maka di tabel 523 di sini ada LS sini ya. Kemudian di sini ada P desain, kemudian di sini ada E-nya ya, nilai E-nya, E normalnya. Kemudian di sini adalah radiusnya. Nah, maka hubungan-hubungan dari setiap variabel ini dinyatakan dalam bentuk tabel ini. Makanya ini disebut dengan tabel sebenarnya hubungan kemiringan melintang normalnya. Jadi sebenarnya lebih kepada kalau fungsinya ini untuk menentukan berapa LS yang akan didesain. Ya, sebenarnya begitu. Jadi kalau saya ngasih judul mestinya adalah ini LS ya. Untuk mencari LS itu ada berbagai macam variabel. R-nya didesain berapa, kecepatan desainnya berapa, E normalnya berapa, maka atau E normalnya dan LS-nya itu akan ketemu secara bersama-sama ketika radius ditentukan, kemudian kecepatan desain ditentukan. Oke, gitu para pemirsa. Ini adalah untuk menentukan panjang LS ya. Ini salah satu tabel 523 saja. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk tabel yang kemiringan melintang yang normal 3%? Jadi bentuknya sama, tipikal para pemirsa. Tentunya sama, targetnya adalah untuk menentukan nilai LS itu seperti apa. Jadi LS itu seperti apa di sini kita lihat di sini.
kemudian ada R-nya di sini, ada B desain ini, kemudian E-nya untuk E normalnya seperti apa di sini. Nah, kemudian maka kita bisa menentukan berapa besarnya LS dalam satuan meter itu ya. Oke, ini untuk yang kemiringan melintang normal 3%. Nah, lalu bagaimana para pemirsa selanjutnya kalau akan melakukan penempatan run-off survei elevasi? Nah, ini menariknya. Jadi ini baru nampak berbeda. Nampak berbeda apa yang disebut dengan run-off survei elevasi dan panjang lengkung peralihan. Nah, ini. Jadi run-off seperti yang saya katakan tadi adalah perubahan bentuk super elevasinya. Tidak ada hubungannya dengan kurva. Walaupun nanti penempatannya sama-sama di awal titik dan akhir yang sama. Oke, kita masuk materi di sini. Penempatan run-off super elevasi tanpa lengkung peralihan. Nah, kalau tangkang peralihan, bayangkan. Kalau tadi kita sudah menamakan bahwa run-off itu berbeda dengan super lengkung peralihan, maka tentu berarti benar menyatakan bahwa run-off tanpa lengkung peralihan. Jadi tidak ada LS-nya dalam anting lebar spiral, tetapi penempatan perubahan super elevasi tetap dilakukan. Nah, seperti apa? Ada 3 jenis yang nanti akan saya sampaikan. Ini adalah yang nomor satu, lengkung busur lingkaran. Jadi penempatan run-off pada lengkung busur lingkaran, yaitu lingkaran tangan pada lengkung yang full circle. Nah, seperti apa bentuknya para pemirsa? Mari kita lihat di sini. Jadi seperti yang di judul sini adalah profil tipikal penyampaian super elevasi untuk busur lingkaran. Jadi ketika ini lurus di sini sampai dengan titik TC lurus, kemudian baru meningkungnya dalam bentuk full circle. Nah, maka bagaimana diagram super elevasinya? Jadi ini garis ini yang ini adalah sumbu rotasi atau as jalan, kalau itu dua lajur dua arah, ya, ini as jalannya. Kemudian yang ini adalah sisi dalam, tepi jalan sisi dalam, yang ini adalah tepi jalan sisi luar. Nah, dari sini, maka para pemirsa, bagaimana perubahan bentuk sisi dalamnya? Jadi yang sisi dalam, ketika posisi di sini, bentuknya adalah ini masih normal, kemudian ini akan agak curam sedikit, kemudian ini yang maksimum. Nah, kemudian yang di atas di sini adalah secara berangsur-angsur, tepi yang bagian luar ini akan menaik sedikit-sedikit, mulai dari yang pertama di sini normal, kemudian di sini pas levelnya, ya, kemudian di sini terus meningkat sampai maksimum di sini. Nah, ini bisa dilihat dari potongan melintang. Ketika berada di sini, potongan melintang di sini, maka di sini adalah E untuk standarnya. Jadi normal ya. Jadi kemiringan normal di sini seperti apa itu adalah ada di sini. Nah, ketika posisi di sini, maka yang di kanan ini adalah E normal atau E standar. Kemudian yang di sisi luar itu adalah dalam bentuk level. Level itu mendatar 0%, jadi tidak miring ya. Kemudian ketika berada di posisi di sini, di mana di sini adalah miringnya sebesar kemiringan standar tadi atau kemiringan normal tadi. Jadi kalau itu misalnya 2%, berarti 2% yang di sisi dalam itu menurun, kemudian yang luar 2% meningkat, sehingga seolah-olah lurus ini grafiknya. Nah, kemudian pas masuk ke puncak tikungan, maka di sini adalah terjadi kemiringan yang maksimum. Jadi di sini EJ itu untuk yang lengkung. Ya, ini ya. Jadi di sini untuk yang lengkung, ya, gitu ya. Jadi curve itu lengkung, CU curve itu. Kemudian di sini kalau keterangannya CU itu lengkung, ST itu lurus, straight dan curve, gitu ya. Oke, baik. Inilah para pemirsa cara membaca, sehingga dari titik awal sini sampai dengan akhir itu namanya dengan LSD. Nah, oke, sebenarnya LSD, saya setuju ini pakai simbol LSD bukan LS.
Jadi LSD. Jadi panjang lengkung adanya perubahan super elevasi. Jadi run off-nya itu di sini adalah LSD ini. Jadi inilah bentuk tanpa ada lengkung spiralnya, tanpa ada lengkung peralihannya, sehingga LSD di sini ya tentunya di sini. Jadi pencapaian super elevasi panjangnya ini dengan simbol LSD. Oke, ini sengaja saya jelaskan karena nanti ini satu-satunya gambar yang digunakan untuk menjelaskan. Nah, kemudian ini tentunya ini adalah bentuk-bentuk dari posisi elevasi di setiap tepinya seperti apa. Jadi mulai dari ini 0, kemudian 1, 0,1, 0,2, 0,3, sehingga tadi maksimum ini 0,3, kemudian kalau normal itu sekitar 0,2. Oke, inilah para pemirsa tentang pengertian apa itu yang disebut dengan pencapaian super elevasi atau run off super elevation, gitu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, run off super elevasi diterapkan pada tikungan gabungan balik. Kalau tadi diterapkan pada full circle, yang kedua ini diterapkan pada tikungan gabungan balik. Tikungan gabungan balik adalah lengkung horizontal yang berputar berlawan arah. Jadi habis nikung ke kanan, kemudian ke kiri, itu namanya tikungan balik ya. Dikehendaki agar tikungan gabungan balik mempunyai jarak yang memadai antar tikungan agar ada pencapaian super elevasi penuh bagi setiap tikungan pada kecepatan operasi tertentu. Jika panjang ini tidak bisa tercapai, artinya tadi yang diharapkan tadi, pencapaian super elevasi bisa diperpanjang hingga 1 detik waktu tempuh ya. 1 detik itu untuk kecepatan standar setara dengan 30 meter ke dalam busur lingkaran ya. Kecepatan operasi harus diatur agar sesuai dengan geometrik jalan. Tentunya ini nanti pengertian ini sebenarnya mengisyaratkan untuk bagaimana memasang rambu-rambu pada tikungan. Berapa kecepatan yang diperbolehkan kendaraan untuk beroperasi di lapangan. Yang ketiga adalah tikungan gabungan searah. Nah, tikungan gabungan searah itu adalah lengkung horizontal dengan radius berbeda yang berputar searah pada titik gabung. Jadi, ya, habis menikung ke kanan, kemudian ke kanan lagi. Itu namanya tikungan gabungan. Jika terdapat tikungan gabungan, super elevasi penuh pada tikungan lebih kecil harus dicapai pada tikungan radius lebih besar sebelum titik gabung. Oke. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana bentuk yang kedua? Kalau yang pertama tadi adalah penempatan run off super elevasi tidak pada lengkung peralihan, artinya pada full circle, pada lengkung titik balik, lengkung balik, ada lengkung yang berlanjut dan seterusnya. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah penempatan run off super elevasi dengan lengkung peralihan. Nah, ini berarti ini ada LS-nya. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi tanpa LS ya. Nah, bagaimana? Yaitu tangan peralihan lingkaran tangan. Jadi urutannya jadi SCS lah begitu ya sebenarnya. Jadi dari spiral kemudian ke circle kemudian ke spiral lagi kemudian lurus ya. Spiral circle spiral bahasa yang lainnya. Untuk busur lingkaran dengan lengkung peralihan pada umumnya panjang run off super elevasi sama dengan panjang lengkung peralihan. Nah, ini loh para pemirsa, jadi baru dinyatakan di sini. Panjang run off super elevasi sama dengan panjang lengkung peralihan. Ini kalau di SCS. Tapi kalau tadi yang full circle ya memang berbeda penerapannya karena full circle itu kan tidak mempunyai lengkung peralihan sehingga jadi fungsinya jadi lengkung peralihan itu pas diterapkan untuk penerapan run off super elevasi. Ya. Run off super elevasi kemudian ditempatkan hanya dalam sepanjang lengkung peralihan. Ya, ini tadi, ini penegasan yang kalimat pertama.
Contoh tipikal pencapaian superelevasi pada lengkung peralihan horizontal pada jalan 2 lajur ditunjukkan pada gambar 521. Tadi yang sudah dijelaskan tadi ya, gambar 521 itu contoh pencapaiannya. Cuman bedanya adalah nanti untuk yang SCS berarti panjang pencapaian run-off-nya itu sama dengan panjang lengkung peralihan. Run-off superelevasi dimulai pada titik antara bagian lurus dan lengkung peralihan dan berakhir pada titik antara lengkung peralihan ke busur lingkaran. Betul, berarti ini sama dengan LS itu sendiri memang ya. Jadi menempatkan run-off superelevasi tepat pada sepanjang LS itu ya. Oke, baik. Jadi kalau itu LS di sini ya, contohnya, tapi ini gambarnya untuk lingkaran, tapi kita abaikan saja. Yang penting kita anggap di sini itu LS-nya ya. Jadi penempatan LS ini run off-nya juga tepat di sini. Jadi pencapaian super elevasinya itu dimulai dari sini sampai sini, kemudian LS-nya dimulai dari sini sampai di sini lengkungnya seperti itu. Mestinya ada bentuk lengkungnya. Tapi nanti di akhir akan disampaikan Pak Haji, ada gambar lengkung horizontal berbagai bentuk, full circle, SCS dan SS, kemudian bagaimana penempatan super elevasinya ya. Oke, baik. Kemudian bentuk yang kedua, lengkung peralihan balik. Jadi ada lengkung peralihan tapi balik. Jadi habis nikung ke kanan kemudian nikung ke kiri. Pada lengkung peralihan balik, pembalikan super elevasi dilakukan secara linier dan seragam. Jadi linear dan seragam, akhirnya tidak boleh tiba-tiba ini, jadi secara berangsur-angsur secara linear. Nah, dalam kasus lengkung peralihan yang panjang dan super elevasi kecil, perlu menaikkan laju rotasi di sekitar titik super elevasi 0 agar meningkatkan drainase permukaan pergerasan dan meminimalkan panjang jalur aliran air ya. Jadi para pemirsa, sebenarnya memang kaitannya dengan run-off superelevasi, panjang lengkung dan seterusnya ini erat kaitannya dengan saluran drainase supaya air bisa mudah mengalir dengan cepat biar tidak terjadi genangan pada daerah tikungan ya. Tidak dianjurkan penggunaan lengkung peralihan panjang. Nah, ini saya ulangi, tidak dianjurkan penggunaan lengkung peralihan panjang selain di alignment curvilinear berkecepatan tinggi karena adanya potensi membingungkan pengendara terhadap radius lengkung lingkungan berikutnya. Jadi intinya lengkung peralihan panjang itu sebaiknya dihindari. Artinya menikung langsung habis begitu ya. Oke. Nah, kemudian penjelasannya, panjang lengkung peralihan spiral yang dikehendaki. Seperti apa para pemirsa LS itu? Panjang lengkung peralihan yang dikehendaki ditunjukkan dalam tabel 541, ada rumusnya ya. Jika lengkung peralihan yang diinginkan ternyata kurang dari panjang minimum yang ditentukan dari persamaan 14 tadi, jadi yang sebelumnya tidak ditayangkan, atau persamaan 15 di sebelah kanan ini, maka panjang lengkung peralihan minimum yang digunakan dalam bentuk desain adalah yang bentuk ini ya, gitu ya. Jadi rumus yang terakhir ini ada yang 16 ini, LS minimum adalah 0,0214 V pangkat 3 RC ya, di mana LS ini adalah panjang minimal lengkung peralihan, kemudian P itu adalah jarak run off, kemudian R radius, V itu kecepatan, dan C adalah laju maksimum perubahan akselerasi lateral ya. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana panjang lengkung peralihan yang dikehendaki LS tadi? Jadi ada rekomendasi sini para pemirsa, ada VD kecepatan per jam, kemudian ini ada panjang spiral yang dikehendaki atau disarankan sebenarnya begitu ya. Jadi kalau kecepatannya 20, maka panjangnya adalah 11 dan seterusnya sampai di sini. Kalau kecepatannya katakanlah di sini 80, maka panjang spiralnya adalah 44. Kalau kecepatannya 100, maka panjang spiralnya adalah 56. Kalau kecepatannya itu 120 km per jam, maka panjang spiralnya adalah 67. Oke, ini adalah panjang
lengkung peralihan yang disarankan. Nah, ini para pemirsa yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Jadi ada kalau di tikungan itu penggambaran diagram super elevasi untuk yang full circle ini FC bentuknya seperti ini para pemirsa. Jadi ini tangan, kemudian ini tangan, maka disambung suatu lintasan jalan trase itu dalam bentuk lingkaran penuh. Ini adalah lingkaran penuh para pemirsa, makanya disebut panjangnya sebesar LC di sini. Kemudian di sini TC dari tangan menuju circle, kemudian ini titik CT dari circle menuju ke tangan, kemudian tangan ke tangan ini ada titik potong namanya PI, dengan di mana sudut tangannya adalah delta, kemudian jarak dari PI ke lengkung itu adalah EC, kemudian jarak dari TC ke PI itu adalah TC, kemudian dari titik pusat ini ke arah lengkung itu adalah namanya RC atau radius circle-nya seperti apa. Oke. Nah, lalu bagaimana penggambaran diagram super elevasinya untuk yang full circle para pemirsa? Jadi ini adalah as jalan full circle, kemudian yang bagian bawah ini adalah sisi dalam yang akan menikung ya, sisi dalam menikung. Kemudian yang atas ini adalah sisi luar, yaitu yang bagian luar tikungan. Nah, tentunya penggambarannya secara umum tadi sudah kami sampaikan, tapi saya ulangi, ini di sini berarti kemiringan normal, jadi untuk yang straight tadi, EST tadi, normal 2%. Menurun kanan dan kiri, ini gambarnya keliru para pemirsa, ini mestinya ini min 2 ya, ini min 2. Kemudian di sini adalah miring penuh sebenarnya, kemudian di sini kemiringan maksimum. Nah, di sini para pemirsa, penerapan run up super elevasi itu di sini. Jadi penerapan run up super elevasi itu diharapkan itu adalah memang di Bina Marga dinyatakan 70%, tetapi di sini ditulis 3/4. 3/4 LS itu ditaruh sebelum ketika terjadi kondisi yang level ini ya, levelnya di sini ya. Jadi ketika ini miring normal, tapi miring normal yang dalam itu turun, yang luar naik, itu sampai kepada awal jalan lurus itu adalah panjangnya 3/4 LS-nya. Jadi di sini kemiringan normal sampai ke kemiringan yang normal, tetapi bukan kanan kiri turun, tetapi yang kanan sudah naik sebesar miring normal. Itu panjangnya diambil sebesar 3/4 LS. Nah, kemudian sisanya di mana para pemirsa sisanya? Tentu sisanya ada di sini. Jadi sisanya di sini adalah yang 1/4 LS, itu adalah sejak mulai dari miring sampai dengan menuju ke lingkaran penuh ini. Ini yang 1/4 LS gitu ya para pemirsa ya. Tapi secara umum seperti ini, intinya sebenarnya titik kuncinya di sini itu ketika lurus, kemudian di sini itu ketika mencapai lengkung maksimum tikungan, maka inilah disebut dengan panjang untuk yang run off spiralnya, dengan penempatan 3/4 itu berada di sebelah kiri, kemudian 1/4 di sebelah kanan dari titik TC tadi, gitu ya para pemirsa ya. Oke, inilah para pemirsa bagaimana cara membuat potongan dan diagram super elevasi untuk yang full circle. Nah, tentunya dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, bagaimana penerapan baik itu run up maupun panjang lengkungnya untuk yang spiral, circle spiral atau SCS. Nah, jadi para pemirsa, dari gambar di sini kita lihat
LS di sini ya. Saya tidak akan jelaskan semuanya, tapi di sini TS ini dari tangan ke spiral, kemudian ini sampai dengan SC titiknya, dari spiral ke circle, berarti di sini circle, kemudian ketemu titik JS, jadi titik dari circle menuju ke spiral, kemudian sampai dengan menuju ke sini adalah ketemu titik ST dari spiral menuju ke tangan. Nah, inilah yang disebut dengan LS, para pemirsa, yang dilingkari Pak Haji merah ini LS. Dari mana LS ini? Dari titik S sampai dengan SC. Nah, bagaimana ini diterapkan? Di sini para pemirsa, ya ini LS ini itu mulai dari titik TS di sini sampai dengan titik SC di sini ya. Ini ya. Ini titik TS di sini, kemudian titik SC ada di sini. Jadi inilah sepanjang namanya LS. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa panjang LS ini, lengkung spiral ini diterapkan sama dengan run off super elevasi, kemiringan sama. Ini jadi ini buktinya ini normal, kemudian ini yang maksimum. Berarti ini run off-nya pas di sini, pas titik awal dan titik akhir ini pas sama dengan panjang lengkung spiral sama dengan panjang run off super elevasi penerapannya. Oke. Ini untuk yang spiral, circle spiral. Kemudian tentunya untuk yang spiral-spiral itu juga mirip dengan yang sebelumnya, namun saya jelaskan di sini. Jadi kalau spiral spiral di sini TS dari tangan menuju spiral, kemudian ketemu titik puncak di sini itu SCS. Tetap ada C, tetapi C-nya itu sebenarnya 0, tidak ada. Dan makanya tetap disebut dengan SCS. Jadi langsung berubah dari spiral kepada ke titik R-nya ini sehingga disebut dengan C, kemudian tapi langsung ke spiral di sini. Makanya titiknya disebut dengan SCS, langsung dari sini menuju ke titik ST, jadi spiral menuju tangan kemudian ke terus lurus. Oke, nah di mana LS-nya? Di sini para pemirsa, LS ini dimulai dari TS di sini sampai dengan SCS di sini. Nah, penerapannya di mana ketika penggambaran diagram super elevasi? Maka diagram super elevasi LS ini digambar mulai dari titik di sini normal sini yang disebut dengan TS, tangan ke spiral, sampai dengan SCS di sini. Jadi ketika puncak lingkaran penuhnya, titik baliknya, titik pas puncaknya tikungan, itu akan diterapkan sepanjang LS, di mana berarti LS itu untuk penerapan lengkung spiral sama dengan penerapan run off super elevasi. Jadi LS yang ada di sini para pemirsa, LS itu yang mulai dari TS sama dengan SC, di sini akan diterapkan run off super elevasinya mulai dari normal 2% turun kanan kiri, kemudian sampai ke kemiringan puncaknya. Ini para pemirsa, sehingga disebut dengan lengkung spiral, penerapannya sama dengan run off untuk super elevasi. Oke, para pemirsa, boleh agak bingung-bingung sedikit ya, tapi memang ilmu itu ya memang harus dipelajari terus ya, untuk bisa lebih paham apa itu yang disebut dengan lengkung peralihan, spiral, apa itu yang disebut dengan run off super elevasi. Ternyata berbeda, walaupun diterapkan tadi sama. Oke, para pemirsa, semoga penjelasan Pak Haji ini bermanfaat, tetapi untuk lebih pahamnya silahkan simak di penjelasan Pak Haji yang berikutnya. Kami akan hadir terkait dengan bagaimana terkait dengan desain geometrik jalan, kemudian dan materi-materi yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.